warahmatullahi wabarakatuh. Serta acan urang ngiritan kana pangaosan. Sakedap urang ta'aruf tamu urang anu ti Bandung sareng rengan-rengana. Buk pilih aya masyarakat anu negatif gitu nya. Maka dina waktu ayeuna urang perkenalan. Jadi sebelum ditampilkan dia, alhamdulillah abdi ngobrol heula beberapa jam. Ternyata teh masalah. Terus diperhatikan sehari-hari lagi, justru mereka itu haus ilmu pengetahuan agama. Jadi setiap sholat, ayat taklim, insya Allah tidak ada masalah. Maka ketika orang ngecek seseorang, orang nak kudu-kudu ilmu penting tasawuf, fikih, sadar, tauhid. Namun ahli sunnah wal jamaah tasawufna aku jeung Abi Mansur Al-Maturidi oge Abi Hasan Al-Syarani. Di urusan fikih salah satu mazhab Naufal lima sama Imam Mazhab Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Urusan tasawufnya pasti berpedoman karena Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sareng Abi Junaid Al-Baghdadi. Ya, maka itu mah perwakilan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna ma rasila wa murina wa 'alina min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, alim ulama, masyaallah yang kami hormati. Sebelumnya kami minta waktu, alhamdulillah diberikan waktu. Kenapa kami minta waktu? Karena masya Allah kadang pengalaman kami di masyarakat ataupun di lapangan memang simpang siur ya. Karena memang kadang masih aneh di masyarakat, orang yang berjubah, orang yang jenggotan gitu ya. Kadang ada sebagian mengatakan, oh, ini aliran apa ini katanya? Aliran sesat, apakah aliran bid'ah gitu ya. Nah, ini kadang masih banyak orang-orang ini. Jadi kurang lebihnya kami akan sampaikan program kami dan juga bagaimana sebenarnya ini yang biasa di masyarakat ini dibilang jamaah tabligh. Sebenarnya jamaah ini tidak ada namanya sebenarnya. Muslim sama dengan bapak-bapak sama dengan ahli ulama yang sama. Muslim sama Muslim. Tidak ada jamaah namanya. Cuman kadang di masyarakat karena kami biasa jamaah bertabligh atau mengajak, maka dinamakanlah jamaah tabligh. Ada juga di daerah lain namanya jamaah muhajirin karena kami muhajir hijrah daripada tempat-tempat kami ke tempat yang lain, maka dinamakan jamaah muhajirin. Terus juga ada juga namanya di tempat lain jamaah kompor katanya, karena kami suka bawa kompor kemana-mana, suka bawa kompor kemana-mana gitu. Nah, dan juga ada jamaah jenggot katanya, karena memang kami berjenggot gitu. Dan ini apapun namanya itu dari masyarakat. Dan kami tidak ada namanya, sama muslim seperti biasa, muslim biasa. Cuman kami ada program seperti ini, alhamdulillah. Mulai awal program seperti ini tahun 920-an dari India, dibangkitkan oleh Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ini seorang ulama dan ahli hadis. Beliau membangkitkan ini mulai usaha, kadang kerisauan melihat keadaan umat waktu itu di India. Banyak orang Islam tapi masjid kosong. Sehingga ditanya orang Islam kemana? Mereka sibuk bertani, sibuk berdagang segala macam gitu. Sehingga agama mereka ditinggalkan demi untuk itu perkara yang tadi. Akhirnya masjid-masjid dibangun besar-besar kosong. Nah, maka dengan kerisauan Maulana Ilyas, maka diajaklah orang-orang itu, mau nggak kerja sama saya? Kurang lebihnya, mau nggak kerja sama saya? Apa kerjanya? Temanin saya sholat. Berapa gaji kamu sehari? Yang bertani, yang pasar berapa, yang kerjanya berapa? Oh, saya gaji saya 1 rupiah katanya, kurang lebihnya begitu. Akhirnya dia udah kerja dengan Maulana Ilyas ini beberapa orang. Yang pertama
Akhirnya dibayar mulai dari jam 7 sampai jam 5. Karena dia kerja biasa jam 7 sampai jam 5 dibayar 1 rupiah. Maka ditambah mulanya kerjanya apa? Cuma namanya sholat aja di masjid. Namanya sholat. Nah, maka dari situ dibayar lagi, tambah lagi mulai dia mau nggak? Saya tambah gajimu. Tapi teman saya duduk dalam taklim, baca hadis-hadis Nabi, baca firman-firman Allah, dan di situ terus sampai terus menerus seperti itu terus menerus. Sampai mulai mengatakan karena orang ini apabila hanya jam 7 sampai jam 5 berarti cuma 2 waktu sholat yang dia kerjakan nanti. Maka diminta waktunya, mau nggak kerja sama saya, tinggal di sini. Saya gaji kamu tapi tinggal di sini dan saya akan gaji kamu. Makan dari saya, gratis makan. Boleh katanya. Akhirnya semakin banyak ajak teman-temannya, semakin banyak orang di situ di tempat itu, yaitu daerah namanya daerah Nizamuddin. Di Nizamuddin ini ada Masjid Banglawali namanya, yaitu tempat beliau ini daerah Al-Kandahlau. Al-Kandahlau ini daerah di India, di Nizamuddin dan Masjidnya Banglawali. Disitulah dibuat mulai jamaah seperti ini. Terus meningkat semakin banyak, namanya harta dikasih terus, pemasukan nggak ada, habis hartanya. Puluhan tahun begitu terus, puluhan tahun. Tapi alhamdulillah beliau katakan yang sudah tidak mau lagi karena harta saya sudah habis untuk dikasih, terserah mau pulang atau mau tinggal di sini tetap bersama saya. Kita akan sama-sama lapar sama-sama, kenyang sama-sama. Ada beberapa orang pulang, beberapa orang tinggal di situ, terus dibuat. Maka disitulah dibuat beberapa orang yang tinggal di situ, dibuat mulai silaturahim di kampung-kampung sekitar. Silaturahim untuk mengajak orang kampung-kampung sekitar yang sekitar itu Banglawali masjid itu untuk dulu dalam taklim di masjid, untuk nemanin dulu dalam taklim di masjid. Akhirnya terus dibuat, akhirnya berkembang, alhamdulillah sampai beliau meninggal dan dilanjutkan oleh putra beliau namanya Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Maulana Yusuf ini pun berpikir ini kerja ini karena di India udah berkembang, udah banyak, udah ribuan. Akhirnya bagaimana ini kerja seperti ini itu karena udah merasa sukses gitu kan, berkembang berarti ada perkembangan, ada berarti kebaikan. Maka bagaimana kerja ini mendunia gitu. Maka Maulana Yusuf ini datang ke Madinah, dan Makkah dan Madinah dalam waktu-waktu haji. Dahulu itu di sana itu belum ada hotel-hotel seperti sekarang, masih kemah-kemah gitu. Maka datang Maulana Yusuf dengan jamaah ini datang ke kemah-kemah negara-negara tersebut. Maka dibuat di situ, penyampaian perkara agama. Akhirnya ada beberapa orang daripada negara-negara itu, ada beberapa orang tertarik dari setiap negara, ada beberapa orang tertarik. Maka Maulana Yusuf katakan, apabila kalian tahu yang lebih dalam lagi, maka datang ke camp kami di camp India, yaitu ada di situ juga. Maka beberapa orang datang, maka disampaikan di situ. Akhirnya orang-orang inilah jadi wakil-wakil daripada India ini di negara-negara masing-masing, termasuk kita di Indonesia ini. Alhamdulillah dari situ berkembang, alhamdulillah Indonesia pun berkembang sampai saat ini. Yang ikut jamaah ini sudah ada kurang lebih 100.000 kurang lebih, dan setiap tahunnya mengeluarkan rombongan seperti kami ini sampai 10.000 rombongan di dalam negeri dan luar negeri, dikirim rombongan setiap tahun berputar terus. Itu ada terus setiap bulan, setiap tahun ada terus perkembangan pengeluaran jamaah. Maka alhamdulillah apa yang dibuat ketika bergerak ini. Nah itu kan kadang di masyarakat tuh apa sih ajarannya itu? Kami cuma ini aja Pak, ada namanya imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. 5 perkara ini iman. Jadi kami hanya bagaimana keimanan kami kepada Allah ini semakin mantap. Bagaimana caranya? Karena kita ini Pak, ada namanya 8 perkara yang harus kita di rumah kita itu 8 perkara itu. Anak, istri, orang tua, harta benda, segala macam lah gitu, 8 perkara itu. Maka dengan 8 perkara itu kadang yang membuat kita lalai kepada Allah. Dengan sibuknya kita bertani hingga lupa kepada Allah, sibuknya berdagang lupa kepada Allah, sibuknya dengan anak istri lupa kepada Allah. Maka dari situ bukan kami tidak cinta kepada anak, bukan kami tidak cinta kepada istri, cinta. Bukan kami nggak bekerja, kami punya pekerjaan masing-masing. Cuman bagaimana kami untuk meninggalkan sementara ini ada yang harian 2,5 jam namanya,
ada yang bulanan 3 hari iktikaf di masjid yang lain di luar daripada masjid kami, dan ada tahunan itu ada yang bisa 40 hari, ada juga orang-orang yang bisa 4 bulan berangkat seperti kami ini, dan itu pun nanti diproses dulu, nggak langsung berangkat. Ketika kami berangkat maka belajarlah iman ini, belajar iman ini. Terus hakikat iman nanti kami belajar kepada ulama-ulama yang di tempatan. Ulama-ulama yang di tempat apa sih iman? Nah, di situ kami belajar. Seperti sekarang di sini kami belajar kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Terus apalagi iman ubudiyah, ibadah kami. Ibadah kami karena kami ini Pak, Masya Allah bukan dari pesantrenan. Kami dari jalanan, rata-rata dari jalanan, orang-orang awam. Makanya kami sering bilang, kami ini orang-orang fajir, orang-orang bodoh. Maka sebenarnya kami ini 4 bulan Pak. Kami ini 4 bulan perjalanan. Kami 2 bulan di Bandung, kemarin udah beres di Bandung 2 bulan. Kami datang lagi, kami musyawarah. Ini kita kemana kita 2 bulan lagi? Ada sebagian musyawarah mengatakan usul kita ke Bandung, ke Banten katanya. Karena kita di Banten ini ada manfaat yang banyak kita dapatkan, termasuk ilmu. Ya udah kita di Banten, makanya putuslah ke Banten. Karena Banten ini adalah gudang ilmu. Maka kami datang ke sini, alhamdulillah disampaikan sama Allah, bertemu dengan bapak-bapak. Dan juga alhamdulillah bagaimana ilmu ini kami pelajari, ibadah kami benar, masalah fikihnya ya kan, masalah akidah kami, masalah akhlak kami. Nah ini kami belajar datang kepada ustaz-ustaz. Maka ustaz memberikan pelajaran fikihnya, bagaimana cara wudunya, memperbaiki cara wudu, memperbaiki cara sholatnya, memperbaiki segala macamnya tentang ibadah. Nah, sehingga semakin hari semakin terperbaiki ibadah kami. Ini Pak. Terus yang ketiga, imannya ubudiyah muamalah. Bagaimana juga bertanya juga kepada ustaz-ustaz di tempatan yang kami datangi tentang permuamalah, tentang perdagangan, tentang pertanian, bagaimana masalah zakat segala macamnya. Bagaimana zakat harta, bagaimana zakat malnya, bagaimana perdagangan segala macam. Itu bertanya karena kami memang Masya Allah tidak tahu itu, kosong ilmu kami. Maka dengan seperti inilah kami caranya buat mendapatkan ilmu. Karena kami buat kalau pesantren aja mungkin kamu udah punya istri, udah punya anak, udah punya pekerjaan. Kapan lagi waktunya kami harus mondok itu? Maka seperti inilah kami meluangkan waktu. Maka dari situ muasyarah. Kami belajar bermuasyarah. Maka di situ kami datang ke rumah-rumah bapak-bapak kadang bersilaturahim. Itu namanya muasyarah. Cara kami, cara bagaimana melatih diri kami ini berhubungan atau berbicara dengan orang tua. Apabila kami datangi orang tua, bagaimana cara bersikap kepada orang tua? Apabila ada anak-anak yang kami jumpai, bagaimana bersikap dengan anak-anak? Apabila ulama, bagaimana kami bersikap dengan ulama? Karena dengan cara langsung amal itu biasanya cepat dapat. Kalau kita cuma teori itu susah. Maka kita pesantren teori-teori susah untuk diamalkan karena ini. Tapi kalau dia langsung mengamalkan, ini mudah. Maka seperti ini kami lakukan dengan bermuasyarah ini, kami datang ke masyarakat. Maka setiap kami di masjid itu hampir seluruh rumah-rumah yang ada di masyarakat itu didatangi sama kami. Karena kami pengen belajar untuk bagaimana nanti pulang dari rumah kami, di kampung kami bisa silaturahim ke kampung-kampung kami, gitu, di masyarakat kami. Baru di situ akhlak. Apabila kami mendapatkan ini, insya Allah kami berharap akhlak kami itu terperbaiki. Ini Bapak hadirin yang mulia. Target kami yang apabila untuk keluar begini. Terus apa program yang kami buat di masjid? Program yang kami buat di masjid biasanya dari jam ba'da subuh ini kami belajar. Kalau tidak ada program di tempat itu atau tidak ada ulama di situ ataupun ulama sibuk, maka kami belajar menyampaikan tentang ilmu yang telah kami dapatkan, yang sudah kami dapatkan. Karena apabila kita sampaikan terus ilmu yang sudah kita tahu, maka ilmu yang belum kita tahu akan mudah datang. Maka air sebagaimana air kalau masih penuh ini kalau tumpah apabila dimasukkan, tapi maka dikeluarkan dulu, sampaikan dulu, baru nanti masuk lagi mudah dapat lagi itu ilmu-ilmu baru. Maka di situ kami belajar menyampaikan, bukan karena kami alim, bukan kami sudah punya ilmu, bukan, tapi di situ kami caranya untuk menyampaikan sehingga kami mudah lagi dapat ilmunya. Terus yang setelah itu baru kami buat musyawarah. Habis program itu kami buat musyawarah. Apa musyawarah di situ yang diputuskan? Kami memusyawarahkan tentang program kami. Siapa yang bagian nanti taklim, siapa yang bagian nanti penyampaian apabila ada waktu dia menyampaikan, dan siapa nanti yang bagian masak. Karena kami manusia masih butuh makan, Pak.
masih butuh makan, makanya kami bawa kompor. Jadi kami tidak menyusahkan masyarakat, kami bawa bekal sendiri. Kami minta kepada orang tempatan atau ustaz tempatan di mana tempat masak yang cocok, yang pantas kami temu masak, yang sehingga tidak mengganggu, tidak jadi fitnah, tidak jadi aib gara-gara ahli kampung. Maka ditunjukkan kami masak di situ sendiri dengan bekal kami sendiri. Kami nggak mau meminta-minta atau menyusahkan masyarakat. Sampai cukil pun kami bawa, sampai sendok pun kami bawa. Jadi sampai kepada masyarakat itu minta apapun, tidak gitu. Jangan sampai menyusahkan masyarakat. Kami bawa apapun. Terus di situ kami musyawarahkan, putuskan siapa yang bagian masak. Dan apabila hari pertama biasanya diputuskan siapa yang bagian ke RT, siapa yang bagian ke RW, siapa bagian ke tokoh masyarakat, siapa yang bagian ke ulama. Nah, nanti hari itu dia datangin tuh orang-orang. Dia datangin. Kalau ke DKM biasanya datang itu sebelum pindah ke masjid itu sudah datang dulu DKM, minta karena DKM yang berwenang untuk masjid. Nah, sebelum kami pindah ke masjid itu biasanya datang dulu ke DKM. Pada DKM kami minta izin untuk itikaf di masjid Bapak. Kalau dibolehkan maka kami datang. Maka di situ kami musyawarahkan untuk silaturahim mendatangi pada tokoh-tokoh tadi. Nah, kalau hari itu gak ketemu, usahakan ketemu sama ahli keluarganya, istrinya kah, anaknya kah, dan lain-lain. Tapi usahakan besok harus datang lagi sampai ketemu, sampai benar-benar ketemu. Nah, kami di situ kami sampaikan kalau sudah ketemu. Baru di situ memusyawarahkan lagi dengan program-program yang lain. Maka nanti habis zuhur, nanti dari situ zuhur kami ada taklim 1 hari 1-2 hari dibacakan taklim tentang hadis-hadis Nabi gitu atau firman-firman Allah. Baru habis itu ada muzakarah. Muzakarah itu mengulang-ulang ilmu yang kami tahu tadi tentang apa yang dimuzakarahkan. Masya Allah, yang kami muzakarahkan Pak, adab cara doa masuk WC, doa keluar WC, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa makan, doa minum, doa pakai sendal, sampai doa pakai sendal itu kami pelajari. Terus doa pakai baju, doa pakai peci, Masya Allah. Itu semua doa-doa kami berusaha untuk pelajari. Dan ada doa masuk rumah, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa itikaf segala macam. Dan ada yang lain, ada istinja segala macam dipelajari. Nah, apabila ada ustaz tempatan, maka ustaz itu yang memberikan kepada kami pelajaran ilmu, memberikan menambahkan ilmu kepada kami. Baru nanti habis zuhur itu, habis muzakarah baru kami makan. Setelah kami makan, jadi beresah segala macam, baru istirahat. Ada yang istirahat, ada yang baca Quran, itu bebas. Pokoknya waktu bebas itu Mas. Ada yang terserah, mau baca Quran, mau zikir, mau apapun terserah. Terus dari situ nanti asar, ada asar lagi. Maka habis asar nanti ada lagi taklim tentang kita baca tentang fadilah silaturahim untuk menambah semangat kita untuk bersilaturahim. Nah, baru habis asar kita zikir pagi petang, doa-doa masnunah yang telah diajarkan oleh Nabi kita zikir. Ada yang doa-doa yang lain gitu kan, tasbihat, sholawat, istighfar segala macam. Baru dari situ kami buat silaturahim. Dari silaturahim ke masyarakat, sebar salam gitu kan. Ketemu orang, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak gitu. Jadi ketemu dengan bapak-bapak itu selalu assalamualaikum gitu. Nah, itu kami niatnya itu begitu. Terus nanti habis maghrib nanti baru dibuat lagi belajar menyampaikan tentang perkara agama yang sudah tahu. Nanti beda orang lagi nanti. Ya, tadi diputuskan dalam musyawarah tadi, beda orang lagi. Terus nanti habis isya taklim tentang hikayatus sahabat, membahas tentang kisah-kisah sahabat agar semakin tertanam dalam hati kami kecintaan kepada sahabat. Bagaimana dahulu perjuangan sahabat agar kami tahu bagaimana susah payahnya dahulu sahabat membawa ini agama. Sampai lapar sahabat, memakan daun-daunan sahabat dulu gitu. Nah, sebenarnya Bapak dan mulai kurang lebih begitu program kami. Sebenarnya Pak, kerja seperti ini bukan kerja kami, orang-orang bodoh, kerja bapak-bapak ulama sebenarnya. Cuma bapak-bapak lagi sibuk di pondok, sibuk ngajar. Maka alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kami. Mudah-mudahan asbab waktu yang Allah berikan kepada kami jadi hujah nanti di akhirat bagi kami. Bukti bahwa kami telah pernah berjuang untuk agama. Gitu. Walau daripada kami mati dalam keadaan maksiat, alhamdulillah.
Maka alhamdulillah Allah selamatkan kami diberikan kerja ini, padahal kerja ulama. Karena ini adalah kerja Nabi sebenarnya, Pak. Nabi, kerja Nabi. Maka alhamdulillah diberikan kepada kami. Maka bapak-bapak alhamdulillah memberikan ruang waktu kepada kami untuk kerja ini. Seharusnya kerja bapak-bapak, kerja ulama ini kerja ini. Kalau kita tafakuri, kerja ulama, bukan kerja kami orang-orang bodoh, bukan. Maka alhamdulillah Allah berikan waktu kepada kami agar Allah tambahkan naik ke derajat kami. Walaupun susah-susah, capek-capek gitu. Dan juga Bapak hadirin yang mulia, alhamdulillah dalam program itu pun di malam hari pun kami belajar menunaikan hak masjid. Apa hak masjid? Hak masjid itu ada amal. Kalau masjid tidak ada amal, ini bukan masjid. Ini bangunan masjid. Maka hari-hari ada orang sholat. Tapi kalau malam nggak ada, Pak, nggak ada orang sholat. Maka di situ kami bagi waktu 1 jam setengah. 1 jam setengah karena kami ada 10 orang ditambah dari Rangkas 2 orang. Kami 8 orang dari Bandung. Tambah Rangkas 2 orang, sehingga 10 orang. Maka kami bagi waktu mulai dari jam 9. Dari jam 9 udah mulai, jam 9. Dari jam 9 udah mulai, yaitu ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang baca Quran, terus 2 orang. Nanti setelah mereka beres 1 jam setengah dibangunkan kalau tidur. Kalau orang yang setelah itu tidur dibangunkan, maka itu bangun, yang ini tidur. Terus sampai jam 4. Jam 4 teng semua dibangunkan. Jam 4 teng semua dibangunkan. Nah, jadi jangan sampai orang luar datang, orang tempatan datang masih pada tidur. Nah, kita bangunkan. Nah, inilah usaha kami hari-hari. Maka kami pindah masjid ke masjid, dan ini pun kami program 4 bulan ini jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Apa nggak ada mobil? Bukan nggak ada mobil, mobil ada. Kalau kami usahakan mobil pun ada mobil sebenarnya. Nggak ada uang, ada uang ada, karena kami bawa bekal gitu kan, ada. Cuman kami belajar bagaimana susah payah sahabat dahulu membawa agama. Kurang lebihnya begitu. Karena apa yang mulia? Karena dikatakan barang siapa yang mencontoh suatu kaum, maka Allah nanti akan satukan dengan kaum tersebut di akhirat. Allah akan satukan kaum tersebut di akhirat. Maka apabila mencontoh orang Yahudi, maka nanti dia akhirat bersama yang Yahudi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kami contoh sahabat, walaupun jauh, masih jauh daripada sahabat, jauh sekali. Mungkin masya Allah jauh, nggak ada tandingannya, nggak ada. Tapi dari sini alhamdulillah sedikit demi sedikit kami contoh sahabat. Mudah-mudahan kami berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat disatukan dengan para sahabat. Jadi kurang lebihnya Bapak hadirin yang mulia, kenapa kami menyampaikan ini kepada bapak-bapak? Ini waktu buat kami. Alhamdulillah saya minta waktu tadi kepada Ustaz menyampaikan. Kenapa? Karena bapak-bapak, Ustaz ini sebagai tokoh di masyarakat, nanti Ustaz yang akan menyampaikan kepada masyarakat, Ustaz yang menyampaikan kepada masyarakat, karena kami sudah menyampaikan sekarang. Ustaz sudah menyampaikan sekarang kepada Ustaz semuanya. Nanti apabila di masyarakat ada orang bertanya, masyarakat bertanya, ini jamaah apa? Nanti Ustaz bertanya, yang menjawab gitu. Nah, kurang lebihnya begitu Bapak hadirin yang mulia. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ke depannya apabila ada jamaah-jamaah lagi, tolong dirangkul. Karena Bapak hadirin yang mulia begini Pak, sedikit lagi Ustaznya, sedikit lagi. Apabila, karena kami masyarakat begini, kadang ada yang mengatakan, oh ini aliran sesat katanya. Ini aliran sesat. Ada juga yang mengatakan, oh ini aliran yang tidak berilmu katanya. Aliran orang-orang bodoh, ahli bid'ah. Saya berpikir sendiri, kalau seorang ustaz mengatakan ini ada satu aliran sesat, tiba-tiba datang ke masjid dia, tapi nggak dirangkul sama dia, dikeluarkan sama dia, nggak diterima sama dia. Ini sama dengan mendukung kesesatan itu. Kalau dia sudah sesat, karena itu dia akan mendakwahkan kesesatan terus. Tapi kalau dia rangkul kesesatan tadi, apabila dia katakan itu sesat, dia rangkul kesesatan itu dan dia luruskan kesesatan itu. Maka ini yang lebih baik. Karena kita orang Islam harus menyatukan umat dan meluruskan umat. Kalau ada yang salah, luruskan umat. Kalau ada yang sesat, kita tunjukkan kesesatannya dan kita perbaiki kesesatan itu. Ini maksudnya. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa kerjasama jamaah dengan ustaz-ustaz, alim ulama, biar nanti masyarakat, masya Allah, semakin masjid semakin ramai, masjid semakin hidup di masyarakat. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.